Di sebuah gang sempit di distrik Shitamachi, Tokyo, ada sebuah toko optik tua bernama Megane no Yume. Suatu sore Rikuya, mahasiswa biasa yang kacamatanya patah, kebetulan lewat di depan toko itu. Lampu di dalam menyala temaram dan papan kayu bertuliskan diskon besar hari ini terpampang di depan pintu. Tanpa pikir panjang Rikuya masuk. Di dalam seorang kakek berkimono abu-abu tersenyum ramah. "Kau mencari kacamata?" tanya kakek itu. Rikuya mengangguk dan matanya tertuju pada sebuah kacamata hitam polos di etalase. "Ini hanya kacamata biasa," kata sang kakek. "Tapi mungkin akan membuatmu melihat dunia dengan cara berbeda." Rikuya merasakan dorongan untuk mencoba kacamata itu, penasaran dengan pandangan baru yang mungkin ditawarkan. Rikuya mencoba kacamata itu dan untuk sesaat segalanya tampak biasa saja. Namun saat ia menatap keluar jendela toko, ia melihat hal yang mengejutkan. Seekor kucing hitam melayang di udara bermain dengan cahaya. Rikuya terkejut dan menoleh ke kakek itu. "Apa ini?" Di perjalanan pulang, Rikuya mulai melihat lebih banyak hal aneh. Saat ia melewati taman, ia melihat seorang anak kecil sedang bermain bola sendirian. Tapi ketika bola itu menggelinding ke arahnya, ia sadar anak itu tembus pandang. Anak itu tersenyum dan berkata, "Kau bisa melihatku? Sudah lama tidak ada manusia yang bisa." Rikuya mulai menyadari bahwa kacamatanya bukan sekadar kacamata biasa, ia bisa melihat dunia roh. Dengan perasaan campur aduk, ia mulai berbicara dengan anak itu, mencoba memahami apa yang terjadi. Anak itu memperkenalkan diri sebagai Haru, roh yang terjebak di taman selama bertahun-tahun. Haru meminta bantuan Rikuya untuk menemukan benda yang mengikatnya di dunia ini. Awalnya Rikuya ragu, tapi rasa penasarannya mengalahkan ketakutannya. Bersama-sama mereka mencari di sekitar taman hingga akhirnya menemukan sebuah kalung tua yang terkubur di dekat ayunan. Haru menjelaskan bahwa kalung itu milik ibunya yang hilang ketika mereka berpisah akibat kecelakaan. Jika kalung itu kembali ke rumah ibunya, ia bisa pergi dengan tenang. Dengan tekad baru, Rikuya berjanji untuk membantu Haru mengembalikan kalung itu. Rikuya membawa kalung itu dibimbing oleh Haru yang hanya bisa ia lihat lewat kacamatanya saat mereka melewati jalan-jalan kecil Tokyo. Mereka tiba di sebuah rumah tua di pinggiran kota. Pintunya terbuat dari kayu yang sudah lapuk dan terlihat kumuh. Seorang wanita paruh baya membuka pintu, matanya terlihat penuh harapan dan rasa rindu. Ketika Rikuya menyerahkan kalung itu, wanita itu terisak air mata mengalir di pipinya. "Ini milik anakku," katanya dengan suara bergetar mengekspresikan rasa kehilangan yang mendalam. Haru berdiri di belakang ibunya tersenyum sambil berkata, "Terima kasih Rikuya." Keesokan harinya Rikuya kembali ke toko optik itu untuk mengembalikan kacamata. Tapi ketika ia sampai, toko itu sudah hilang. Tidak ada papan, tidak ada pintu, hanya tembok kosong. Di lantai ia menemukan secarik kertas bertuliskan, "Kacamata itu kini milikmu. Gunakan untuk melihat yang tidak dilihat orang lain." Rikuya menghela napas. Dia tak tahu harus senang atau takut. Tapi ia tahu satu hal, hidupnya tak akan sama lagi. Dengan kacamata itu di tangannya, ia merasa ada sesuatu yang lebih besar menunggu untuk ditemukan. Sejak hari itu, Rikuya mulai membantu roh-roh yang terjebak di dunia manusia. Ia sadar bahwa kacamata itu bukan kutukan melainkan anugerah. Namun ia juga tahu bahwa ada makhluk lain di luar sana yang tidak sebersahabat seperti Haru. Dan suatu malam saat ia berjalan pulang, ia melihat sosok bayangan tinggi di ujung jalan. Menatapnya balik. Cerita Rikuya dengan kacamata tembus pandangnya baru saja dimulai. Dengan ketegangan yang mengalir dalam dirinya, Rikuya melangkah maju bertekad untuk menyelamatkan jiwa yang terjebak. Saat ia mendekat, suara lembut dan menggoda terdengar dari sosok bayangan itu memanggilnya dengan nama.